terjadi pertempuran antara pasukan TNI dengan separatis bersenjata di daerah konflik dan terdapat beberapa korban yang harus mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Personel kesehatan pasukan dari Batalion Kesehatan TNI Angkatan Udara, mereka bergerak untuk mengawal pasukan tempur. Terhadap pasukan yang mengalami cedera akibat pertempuran, mereka akan segera menolong dengan memeriksa luka, membersihkan luka, membalut luka, dan menyiapkan korban untuk segera dievakuasi ke daerah aman. Bagi korban yang tidak terluka berat, dapat ditolong dengan cara body system, sedangkan yang lain dapat ditolong dengan tandu dengan cara merayap, merunduk. Kemudian di tempat yang lebih aman dapat membawa tandu dengan berjalan selama evakuasi menuju daerah aman. Tandu harus tetap dikawal dan memperhatikan serta menjaga keamanan bagi penolong maupun korban. Kemudian, para korban dibawa ke tenda bedah lapangan. Setiap unsur sudah melakukan persiapan untuk menerima korban dari daerah pertempuran. Perlu diketahui bahwa tenda bedah lapangan terdiri dari 1 unit triase, 2 unit resusitasi, 3 unit bedah, 4 unit siap evak. Tim bedah lapangan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tim triase, merupakan bagian terdepan dari tim bedah yang berperan penting memilah-milah korban sesuai dengan keadaan keparahan dan kedaruratan medis. Dalam menjalankan tugasnya, tim ini dipimpin oleh seorang flight sergeant yang mampu memilah-milah korban tempur dengan cepat dan tepat. Agar korban dapat diselamatkan dalam memilah-milah korban tempur, ini sudah menggunakan label triase untuk memudahkan alur dan pelaksanaan evaluasi korban tempur. Dan cek kendaraan. Tenda resusitasi dilengkapi dengan alat-alat medis untuk menunjang bantuan hidup lanjut, sehingga korban benar-benar dalam kondisi stabil untuk dilakukan pengungsian medis udara. Tim tenda selanjutnya adalah tim tenda siap evak. Tim ini perannya tidak kalah dengan tim-tim bedah lapangan lainnya. Tim ini harus benar-benar menyiapkan korban tempur, benar-benar stabil baik fisik maupun mentalnya, untuk nantinya dilakukan pengungsian medis udara. Tim ini diawaki oleh dokter dengan kualifikasi flight sergeant. Adapun tugas tim ini adalah 1. Menyiapkan formulir-formulir kesehatan, 2. Mendaftarkan pasien ke dinas angkutan dan melaksanakan seleksi serta membuat medical clearance terhadap pasien yang akan diangkut. 3. Menyiapkan obat-obatan.
4. Menyiapkan makanan bagi pasien ataupun korban. 5. Menyiapkan kondisi fisik dan mental pasien. 6. Membantu tim PMU 2 untuk merencanakan penempatan pasien dalam pesawat. 7. Merencanakan rute ambulan dan menyiapkan ambulan lengkap dengan peralatan perangkat kesehatan ambulan lapangan untuk membawa pasien atau korban dari tempat fasilitas kesehatan ke pesawat udara di pangkalan awak dan menyerahkan pasien ke tim kesehatan PMU 2. Selanjutnya, korban yang sudah mendapatkan penanganan optimal di tenda bedah lapangan dilakukan evakuasi ke rumah sakit permanen terdekat. Selanjutnya, korban yang tidak bisa ditangani di rumah sakit terdekat dan membutuhkan fasilitas kesehatan lebih lengkap dibawa ke tenda AIS 12. Berikutnya, penanganan pasien di AES 12 atau OEMU 1. Dilakukan pemeriksaan ulang, stabilisasi kondisi pasien, dan penyiapan baik fisik, mental, maupun logistik untuk OEMU. Tindakan yang dilakukan oleh tim AES 12. 1. Koordinasi dan serah terima korban dengan tim kesehatan ambulan darat. 2. Triase dan labelisasi ulang. 3. Stabilisasi korban dengan memberikan tindakan yang diperlukan setelah mengalami evakuasi. 4. Menyiapkan korban untuk OEMU antara lain dengan memberikan arahan tentang hal-hal dan rencana penerbangan, dukungan logistik, simulasi in-flight map, dan obat-obatan. 5. Pencatatan medik dan administrasi OEMU. 6. Koordinasi dan serah terima korban dengan tim kesehatan OEMU 2. 7. Membantu loading korban dan barang-barang ke pesawat. Oke, CPR terpasang. Simulasi pasien kita jaga dengan semua. Ya. Oke. Yang kedua kita pasang monitor. Oke, monitor terpasang. Ya. Oke, untuk saturasi terpantau 99%, tensi 140/78, RR 18, nadinya 85. Pasien dalam kondisi stabil. Praduga siap untuk evakuasi. Tim OEMU 2 tiba di Lanut. Kemudian tim kesehatan OEMU 2 serah terima pasien dengan OEMU 1. Dilanjutkan loading pasien ke pesawat C-130. Tugas tim OEMU 2 meliputi 1. Koordinasi dan serah terima korban dengan tim OEMU 1. 2. Merencanakan pengaturan posisi korban. 3. Loading korban
dan barang-barang ke pesawat. 4. Lapor atau briefing dengan kru pesawat lainnya. 5. Merawat dan melakukan tindakan yang diperlukan korban selama dalam penerbangan. 6. Pencatatan medik dan pelaporan PMU. 7. Unloading dan serah terima korban dan barang-barang ke OEMU 2. Kasihan atas nama Anda, umur 30 tahun, laki-laki, Serda, 35715, Kopaskat, tanggal 25 bulan 10 2022, saturasi 99. Keluhan, adanya luka tembak dada kiri, dengan adanya dipasangnya WSD. Selanjutnya akan dilakukan evakuasi menuju rumah sakit. Tujuan? Langsung habis. Nanti tiba-tiba langsung drop. Cek nadi. Siap. Nadi kita cek. Siap. Nadi 90 kali per menit, tujuin. Nadi. Tensi. Siap, tensi 189 per 90. Kesadaran. RJP. Asisto. Masuk Epinefrin. Siap. Satu ambul. RJP terus. Saturasi 50. RR 30. Pasar sibak. Tidal. Volume 500. RR 12. PGO 200. PC 10%. Mas. Pak. Tensi. Pulang. Satu kolom. Siap, penghuni disahkan. Pak, namanya siapa? Namanya siapa? Transfusi terpasang 500. Oke, tekanan darah sudah stabil, nadi stabil, saturasi sudah naik 96. Selanjutnya kita melakukan monitoring.
tim OEMU 3. Selanjutnya, dukungan kesehatan berikutnya adalah FACHF, yaitu merupakan kepanjangan dari Forward Airfield Casualty Holding Facilities, yaitu penampung depan atau awal dari korban yang telah dievakuasi melalui udara. Dengan kata lain, tenda FACHF merupakan bagian dari OEMU 2. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1. Menerima korban. 2. Triase, pemeriksaan dan stabilisasi korban, serta persiapan evakuasi ke rumah sakit rujukan. 3. Pencatatan medik. 4. Serah terima dan loading korban ke ambulan, kemudian evakuasi ke rumah sakit. Setelah dilakukan tindakan di tenda FACHF, pasien dibawa menuju rumah sakit rujukan untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini kita sudah menerima pasien atas nama Tuan Anda, dan Anda. Ini pasien dalam kondisi stabil, setelah turun dari pesawat kami melaksanakan pengecekan vital dengan pemeriksaan pasien. Kami pasien dalam keadaan kosmetis, tensinya 14/64, nadi 81, tadi SPO 2 terakhir 98. Masih terpasang infus 2 jalur transfusi tadi ditaruh di KM. Batalion Kesehatan Denmabes AU adalah satuan pelaksana di jajaran Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Udara. Satuan reaksi cepat dukungan kesehatan baik dalam konteks operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Sebagai satuan reaksi cepat, Yonkes Denmabes AU harus memiliki kemampuan menggelar dukungan kesehatan dalam waktu singkat. Pada akhirnya, korban tiba di rumah sakit pusat rujukan dengan kondisi stabil dan selamat. Untuk selanjutnya, dapat penanganan definitif dari rumah sakit rujukan dengan kapasitas yang memadai. Batalion Kesehatan TNI Angkatan Udara, Jagratara Yuda Prasanti.